فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa oleh kita, Jumat ini adalah Jumat terakhir yang akan kita tempuh pada tahun 2022 ini. Sehari atau 2 hari ke depan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Selayaknya bagi kita sebagai seorang kaum muslimin, ketika waktu sudah berlalu, ketika kita setelah melewati beberapa waktu, maka kita di dalam kehidupan kita ini wajib melakukan refleksi atau wajib melakukan muhasabah, wajib menghitung-hitung diri kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Apakah kita sudah berbuat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita masih bergelimang dengan dosa dan maksiat? Ini penting bagi kita untuk menghitung diri kita, mengatur diri kita, sehingga kita bisa berbuat di masa yang akan datang lebih baik lagi. Muhasabah, menghitung diri atau melakukan refleksi ke belakang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bacakan di awal khutbah tadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Apa yang dia telah perbuat, kita disuruh merenung, kita disuruh melihat, kita disuruh memperhatikan apa yang kita telah perbuat untuk hari esok. Sebab apa yang terjadi pada kita hari ini itu adalah akibat perbuatan kita di masa lalu, dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu akibat dari perbuatan kita di masa sekarang. Masa yang akan datang itu bisa jadi memang hari esok, betul hari esok ketika kita masih hidup di dunia, atau hari esok itu adalah hari ketika kita betul-betul telah meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama menghisap diri kita, menghitung diri kita secara individu-individu kita. Apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita laksanakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala yang kita kerjakan. Apa yang akan kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan hari ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari esoknya. Oleh karena itu kita kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, hendaklah kita menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang pintar, menjadi orang-orang yang betul-betul memikirkan hari esoknya. Karena Nabi SAW mengatakan kepada kita, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu ialah orang yang selalu mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Itulah orang yang cerdas. Jadi kalau kita betul-betul cerdas, kita berfikir jauh ke depan, kita berfikir untuk kehidupan ba'dal maut, setelah kematian. Jangan pernah kita berfikir kita akan hidup selama-lamanya. Jangan pernah kita berfikir apakah hari akhirat itu ada atau tidak adanya. Walaupun pernah orang hebat di negeri yang kita cintai ini mengatakan bahwa entah ada entah tidak hari esok itu, tapi yakinlah kita hari akhir itu pasti akan mendatangi kita. Oleh karena itu jadilah kita orang-orang yang cerdas, orang-orang yang senantiasa memikirkan apa yang akan dia terima nanti setelah kematian. Wal ajizu, kata Nabi, sementara orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, man itsba'a nafsahu hawaha, dia adalah orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya.
wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla, serta berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang hari ini menjadi orang-orang yang bodoh. Mereka merasa sebagai orang yang pintar. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bodoh ketika mereka di dalam kehidupannya hanya mengikuti hawa nafsunya. Mereka tak mempedulikan halal dan haram. Mereka tak mempedulikan benar dan salah. Mereka tak memperhatikan perintah dan larang Allah Subhanahu wa taala. Secara individu itu kita harus melakukan evaluasi terhadap diri kita. Apakah setahun sekali? Tidak, kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Hendaklah kita setiap saat mengevaluasi diri kita. Jangan menunggu akhir tahun atau menunggu datangnya awal tahun. Tapi setelah kita melaksanakan sesuatu, setelah kita berbuat sesuatu, tanya diri kita, apakah benar yang sudah kita kerjakan? Apakah betul yang sudah kita kerjakan? Apakah yang kita kerjakan ini akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ataukah yang kita kerjakan ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala? Itu secara individu harus kita lakukan, kaum muslimin. Yang kedua yang harus kita lakukan, kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, kita bukan hanya mengevaluasi individu-individu kita. Mari kita juga mengevaluasi secara kolektif. Mari kita juga mengevaluasi secara berjamaah. Mari kita mengevaluasi secara bernegara. Mari kita mengevaluasi secara bermasyarakat. Bagaimana kondisi masyarakat kita? Bagaimana kondisi negara kita? Bagaimana kondisi lingkungan kita? Kita melihat begitu banyak persoalan yang menimpa negeri kita. Kemiskinan, kerusakan, kemaksiatan, bencana dan segala macam menimpa diri kita. Kita di negeri kita Sumatera Barat pun beberapa waktu yang lalu keluar rilis bahwa salah satu kemaksiatan terbesar itu Sumatera Barat termasuk 5 besar. Salah satu yang kita kenal dengan LGBT. Sumatera Barat disebut sebagai suatu negeri, sebuah provinsi yang termasuk 5 besar berkembangnya LGBT. LGBT itu adalah kemaksiatan yang sangat besar, luar biasa besarnya, tak ada ampunannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan umat Nabi Lut ketika mereka melakukan LGBT, melakukan gay, melakukan homoseksual, melakukan hubungan antara laki sesama laki, tak ada cara lain kecuali mereka diangkat tanah itu, kemudian dibalikan tanah itu, dihujamkan mereka ke dalam bumi. Begitulah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada kita, kalau seandainya kita menemukan perilaku umat-umat Nabi Lut, maka Rasul mengatakan, bunuhlah pelakunya dan bunuhlah yang diperlakukannya. Jadi sebagai pejantannya dibunuh, sebagai betinanya juga dibunuh. Begitulah luar biasanya hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, berbagai macam kerusakan, berbagai macam keburukan yang menimpa kita itu sebagai akibat apa? Akibat ulah kita tangan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Ar-Rum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia. Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi berbagai macam musibah, berbagai macam bencana yang datang menimpa manusia itu karena ulah tangan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan hal itu kepada kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, secara kolektif kita harus berfikir bagaimana kita diatur oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya secara individu kita berfikir kita melaksanakan hukum Allah, tapi secara kolektif, secara bersama-sama, secara bermasyarakat dan bernegara pun kita harus melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari langit maupun bumi.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, walau adna ahlal qura, kalaulah seandainya penduduk suatu negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, maka Allah akan menurunkan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka kami menghukum mereka karena tindakan yang mereka lakukan. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita mengevaluasi, ketika kita merefleksi kehidupan kita, jangan-jangan bencana, jangan-jangan berbagai macam kerusakan yang terjadi hari ini di negeri yang kita cintai ini akibat ulah tangan manusia ketika mereka meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah kita merefleksi, setelah kita muhasabah, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita bersama-sama, baik secara individu maupun secara kolektif, harus kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.